jadi di YouTube kali ini agak berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya karena muka aku segede gaban. Ini pertama kalinya aku mau dokumentasiin tentang pengalaman aku menggunakan portable bidet. Nah, jadi kan biasa kalau di Indonesia habis kita pee atau pupita itu kita basuh pakai air dong ya biar bersih. Bisa menggunakan gayung atau misalnya shower kecil yang di samping WC kita, atau juga bidenya itu sudah built-in di WC kita. Ada juga yang nyebut namanya jet spray atau lain-lain ya. Nah, di video kali ini kalau aku bilang portable bidet itu sebenarnya adalah alat yang bisa dibawa kemana-mana untuk ngegantiin fungsi dari spray atau shower tersebut. Banyak juga penyebutan lainnya, misalnya portable spray atau travel bidet atau macem-macem deh ya. Tapi di sini aku akan ngegunain term portable bidet. Ada juga mungkin yang lebih seneng nyebutnya bidet portable, nggak masalah. Cuma kalau di video ini, kalau aku refer sebagai portable bidet. Dulu pas mau umroh, aku pernah cari-cari juga dan pernah mau ngasih hadiah juga ke temen aku. Tapi kayaknya zaman dulu tuh modelnya masih kurang oke gitu ya. Nah sekarang ini makin bermacem-macem inovasi gitu ya. Aku sendiri akan membaginya dalam 3 tipe. Yang pertama manual, terus yang kedua yang pakai baterai, dan yang ketiga adalah yang rechargeable. Iya, jadi emang aku punya 5, saking butuhnya. Alhamdulillah teman-teman aku juga baik banget. 3 ini aku dikasih kado sebelum aku berangkat ke sini. Kemudian yang ini aku beli sendiri. Oke, yang pertama, mungkin aku nggak terlalu banyak jelasin fitur ya. Kalau misalnya nanti aku usahain untuk ngasih video di saat aku coba masing-masing. Tapi di sini aku lebih ke experience, mana yang menurut aku lebih tepat untuk dibawa kemana, mana yang lebih tepat untuk disimpan di mana gitu ya. Jadi benar-benar dari pengalaman aku dan hopefully bisa berguna juga untuk teman-teman. Oke, balik lagi nih yang pertama. Dari segi warna ya, ini lucu banget karena warna ungu, warna kesukaan aku, terus ada warna putih. Aku karena ini kado nih 3 ini, jadi aku nggak bisa kasih tahu harga juga karena aku nggak nyari juga, kayaknya kayak kurang sopan gitu ya. Walaupun sebenarnya tujuannya untuk video ini sih, tapi aku yakin kalian bisa cari keywordnya di Tokped. Dengan beberapa yang tadi udah aku sebutin di depan itu pasti langsung keluar banyak banget dan kalian bisa cek. Aku rasa untuk yang manual ini lebih banyak warna. Jadi kalau kalian tipe yang mementingkan bentuk fisik, ini akan sangat menarik hati kalian. Selain dari warnanya yang lucu, jujur ini yang paling simple. Jadi dari ketiga jenis ini yang paling pertama aku pakai adalah yang ini. Nah, dia tuh bentuknya kayak gini, cuma kayak tumbler gitu loh, tapi ada ujungnya. Ini kalau dibuka ya, kayak gini. Nah di dalamnya tuh aku nggak tahu apakah ini karbon gitu atau kayak kalau kalian beli sepatu kan ada kayak giniannya nih. Aku nggak tahu ini harus dibuang atau sebenarnya ini berfungsi jadi filter. Kalau ada yang tahu tolong taruh di komen. Tapi aku buang. Oke, jadi ini bentuknya bener-bener kayak tumbler gini aja. Kalian isi airnya di sini, masukin. Terus kalau mau dipakai, ini tinggal diputer. Ini diputer, ditarik ya. Pas ditarik tuh kayak ada ketek gitu ya. Terus tinggal disemprot aja gitu, cut. Jadi nanti airnya keluarnya dari sini. Kalau udah nggak dipakai ya udah nanti tinggal ditutup, bentuknya jadi kayak gini. Nah ini tuh super simple dan tentunya karena dia tidak ada baterai ataupun alat untuk ngecas dan segala macam, jadi ini yang paling ringan gitu ya. Tapi karena dia simple, ringan dan tidak bermesin, tentu saja airnya keluarnya tidak sekencang temen-temennya yang lain. Jadi minusnya di situ gitu ya. Nah, aku sedikit cerita aja. Jadi kan ini memang aku bawa untuk jangka waktu 1 tahun gitu ya. Nah, pertama kali aku sampai di sini di tempat aku sekarang, aku malas buka koper dan segala macam. Ini tuh aku taruhnya di tas tenteng aku gitu ya. Jadi memang dia masuk ke kabin gitu karena tas cewek biasa gitu ya, dan aman karena tidak bermesin, tidak apa-apa. Ini yang pertama kali aku reach out gitu, begitu sampai kan kayak oke. Terpaparlah pada kenyataan kalau misalnya di sini tuh nggak ada lah WC yang pakai shower atau bidet yang built-in tuh no gitu ya. Jadi ya udah, ini yang pertama kali aku reach out dari tas aku pakai dan aku seneng banget untuk beberapa hari pertama. Nah, tapi habis itu aku dapet
Kalau misalnya yang cewek-cewek pasti tahu kalau misalnya dapet tuh nggak enak banget, pengennya tuh spraynya yang lebih kenceng biar kayak sisa-sisa, sorry ya, tapi ini kayak aku blend aja belak-belakan, kayak sisa-sisa darahnya itu bisa bersih banget gitu. Jadi ini tuh tidak bisa mencapai hal tersebut. Pada akhirnya aku tidak menggunakan ini untuk sehari-hari, tapi ini pada akhirnya menurut aku paling cocok untuk ditaruh di tas kalian sehari-hari untuk jaga-jaga. Dilengkapi dengan tisu basah gitu ya, jadi mereka saling melengkapi nih, tisu basah sama ini gitu untuk jaga-jaga karena ringan, kalau ditaruh di tas juga nggak berat gitu. Dan kalau misalnya naik ke pesawat, ke kabin tuh juga nggak bermasalah. Pernah sih pas lewat X-ray itu ditanya sama petugasnya kayak ini apa, nah terus aku kan karena agak tegang gitu aku jadi kehabisan vocabulary gitu ya. Terus, akhirnya aku bilang portable bidet gitu. Nah mereka mungkin kurang familiar juga, tapi kayak dia kayak rada, petugas itu oke, kayak gitu doang sih, nggak masalah, tinggal dijelasin aja. Oke, itu yang untuk yang pertama ya. Anyway, aku pengen cerita sedikit aja, mungkin out of context dari perbidean, tapi tadi kan aku bilang kalau untuk sehari-hari ini bagus banget ditaruh di tas karena ringan, untuk cadangan, plus dilengkapi sama tisu basah. Nah, kalau kita di Indonesia itu kan biasa buang sampah itu kalau di toilet umum ada disediakan tempat sampah gitu ya. Nah, beberapa negara di luar itu ada yang prefer buang sampahnya di toilet, tapi sampah berupa tisu ya. Kalau softtek itu ya no, big no. Tapi kalau misalnya kayak sampah berupa tisu, kadang memang mereka nggak menyediakan tong sampah dan memang ada tulisannya untuk dibuang di toilet. Makanya di luar itu banyaknya tisu biodegradable. Nah, kalau kalian biar aman nih, bawanya ini sama wet tissue tapi yang biodegradable. Itu udah menurut aku keseharian kalian bisa aman. Capek juga ya ternyata bikin video model kayak gini, pegel. Oke, lanjut kita ke yang kedua, menggunakan baterai. Ini tuh selalu jadi cadangan aku. Jadi karena dia jadi cadangan, mohon maaf aku nggak pernah pakai beneran, tapi kita pernah coba. Jadi begitu kita sampai di tempat tinggal kita sekarang, aku dan suamiku langsung coba apakah berfungsi atau tidak. Kayak gini ya, ditaruh air, terus di kayak giniin. Ini udah ada tombolnya nih, mau tekanan yang kencang atau yang lebih light gitu ya. Jadi ini high, low, terus nanti dipakainya ini dibuka gini. Nah, nanti airnya keluarnya dari sini. Jadi kalau misalnya dari depan sih masih enak ya. Nah, seperti ini. Kenapa aku nggak pernah pakai ini? Satu, karena dia pakai baterai. Sementara balik ke background yang tadi aku ceritain, ini aku pakainya beneran tiap hari, bukan yang kayak kalian sekedar traveling 1 minggu, 2 minggu. Enggak, aku beneran pakai pagi, siang, sore, malam gitu ya, untuk untuk pupita. Mana aku pupita mulu lagi kan orangnya, jadi kayak kalau pakai baterai aku akan ribet sendiri ngeganti baterai terus. Itu pertama. Yang kedua, aku agak gimana ya, aku kurang yakin dengan bentuk yang bertangkai kayak gini. Kayak aku takut kecolek gitu loh, ngerti gak sih? Kecolek terus kena sisaan pupitanya gitu. Tapi nggak, ini cuma suuzonnya aku doang. Itu aja sih. Tapi jadinya ini sangat menyelamatkan kita untuk traveling karena kita yakin nggak mungkin ketinggalan. Karena ini selalu ditaruh di koper traveling kita dan nggak pernah kita buka, kayak gitu. Nah, tapi untuk teman-teman yang mau bawa travel, perhatiin lagi ketentuan airlines-nya atau airport-nya. Soalnya aku kayaknya pernah baca di Instagramnya Leka tuh yang ini. Mereka tuh dulu punya model yang seperti ini. Nah, seinget aku pernah baca ada yang komen, Kak, untuk model yang kayak gini, itu tuh boleh nggak sih dibawa di koper cabin? Terus seinget aku, mimennya tuh bilang kayak better ditaruh di koper yang masuk bagasi, kayak gitu. Tapi di YouTube yang lain, di pembahasan lain ya, pembahasannya itu kayak baterai apa aja sih yang boleh dibawa ke cabin, mana yang harus masuk bagasi. Itu katanya kalau baterai kayak gini doang boleh dibawa ke cabin. Nah, aku nggak yakin, jadi do your own research if you wanna buy something like this.
bisa nggak dibawa ke cabin atau enggak. Kalau aku pribadi selalu taruhnya di koper travel, dan aku sama suamiku tuh tipe yang selalu taruh koper di bagasi, nggak pernah dibawa ke cabin. Kenapa? Mungkin ini pendapat yang kurang populer ya, tapi kalau aku pribadi tuh males ribet gitu loh. Jadi aku cuma mau bawa satu tas tenteng aku aja, which is itu juga udah gede karena aku anaknya selalu deg-degan. Jadi aku bawa dokumen-dokumen pentingku tuh selalu di situ gitu. Dokumen penting di sini tuh maksudnya kayak kalau ke luar negeri tuh aku selalu print segala macem, tiket, bookingan hotel, walaupun udah ada di HP tuh aku tetap print. Nah, jadi tas pribadi aku sendiri tuh udah gede dan aku cuma mau bawa satu itu aja, makanya koper selalu aku taruh di bagasi. Dan alasannya lagi adalah aku males banget rebutan cabin sama orang-orang gitu, karena kayak jadi harus cepet-cepetan gitu kan, atau kayak jadi ada drama gitu, aku males. Jadi aku tipe anak yang koper tuh masuk bagasi. Terus aku pikir juga kayak setiap landing, biasanya sih nggak selama itu juga ya bagasi, kecuali emang lagi sial mungkin ya. Nah, aku sama suami tuh kan pasti selalu ke toilet gitu ya, beseran gitu orangnya. Jadi kalau kita gantian ke toilet gitu, yang satu nungguin tas tenteng pasangannya, terus gantian, itu pasti koper kita juga udah keluar gitu. Apalagi kalau misalnya kayak di bandara yang di sini nih, kayak di Heathrow, itu malah bagasi kita udah nangkring duluan, kita belum selesai imigrasi. Jadi aku tipe yang mungkin nggak common gitu ya, tapi aku lebih suka tim yang koper masuk bagasi. Jadi ya balik lagi ya, kalau kalian mau beli yang tipe kayak gini, do your own research lagi, boleh nggak sih ini masuk cabin. Dan kalau ada yang tahu, tolong bantuin di kolom komentar ya, thank you. Capek juga ya ternyata review kayak gini, sumpah. Kalau misalnya VO tuh kayak lebih enak, bisa ngambil jeda suara gitu ya, dan kayak nggak garing aja gitu karena udah ada background videonya. Kalau ini tuh beneran kayak kita ngomong terus. Nah, terakhir nih ke yang ketiga, ini aku beli sendiri. Ini rechargeable, jadi kayak HP gitu loh, dan nge-recharge-nya itu juga pakai Type-C. Jadi misalnya kalian kemana-mana, kalian bisa bawa casan HP kalian aja, walaupun mereka juga ngasih casan. Ini namanya Leica, dan aku tentunya tidak disponsori karena aku bukan siapa-siapa, tapi aku kayak secinta itu sama dia. Ya, dengan ekspresi aku ini kalian pasti udah ngeliat lah ya, ini yang ranking satunya aku. Oke, kita bongkar. Jadi kalau misalnya kalian beli tuh akan dapat beberapa hal ya. Pastinya dapat pouch kayak gini, ada yang besar dan ada yang kecil. Yang kecilnya ini kalau nggak salah buat ngisi casannya dia. Tapi kadang aku juga nggak bawa casannya karena again bisa pakai casan handphone yang Type-C. Oke, jadi kalau tasnya ini kan kalau kalian traveling tinggal masukin sini ya. Jadi rapi, cantik gitu. Terus kalau misalnya mau dibikin kayak gini tuh dibuka. Terus ini dulu. Nah, kayak gini. Kalau kalian lihat sekilas, ini kan kayaknya sama gede ya kan? Padahal yang ini 270 ml, yang ini 140 ml. Padahal hampir sama gede kan ya kalau dari jauh ya, atau misalnya dari dekat. Karena yang ini tuh lebih tinggi sebenarnya. Jadi alatnya tuh walaupun dia rechargeable, dia lebih pendek. Sementara yang ini alatnya segini. Jadi ini sebenarnya lebih tinggi nih daripada ini untuk tempat airnya, dan juga di bawahnya itu dia melebar ke bawah, jadi muat lebih banyak ya. Kalau misalnya kalian pengen lihat lebih lengkap fitur-fiturnya, bisa ke Instagramnya Leica, di situ lengkap banget dan kayak ada peragaan juga dicontohin gimana dia nge-spray ke buah dan bisa jadi bersih. Dia juga ada H dan L-nya seperti yang ini, yaitu high pressure atau low pressure gitu, kalian bisa pilih tekanannya. Dan kelebihannya adalah dia bisa diputer. Ini ada pilihan 1 dan 2 kalau kalian kelihatan, tapi kayaknya sih nggak kelihatan ya, mohon maaf, aku cuma pakai HP. Pilihan 1 dan 2 ini tuh bentuk keluarnya airnya gitu loh, jadi kayak moncornya tuh gimana, mau moncornya tuh keluar di satu titik kayak sur gitu, atau menyembur di beberapa titik jadi kayak serot. Nah, jadi kalian bisa pilih 2 hal. Kalau yang ini kan cuma tekanan aja, yang ini tekanan dan bagaimana cara airnya keluar gitu, gimana kalian sukanya gitu. Nah, itu dia. Terus ini rechargeable tadi.
Jadi buat aku yang pakai tiap hari ini sangat berguna, makanya aku beli 2. Jadi kalau yang ini misalkan lagi dipakai di toilet aku, yang ini dicas. Nah yang ini nanti udah habis baterainya, gantian ini dicas, ini ditaruh di toilet kayak gitu. Jadi ini pemakaiannya memang kita taruh di toilet ya. Makanya 3 jenis ini beda-beda nih. Ini di tas sampai punya 5 dan beneran kayak 5-5-nya tuh dipergunakan. Ini di koper travel, ini di toilet kita di flat. Lanjut lagi apa ya fiturnya ya yang bikin dia tuh menarik ya menurut aku. Ya itu sih karena dia gampang gitu dicas. Terus ini udah 8 bulan dan dia masih oke banget. Terus menurut aku model ininya tuh aman gitu. Jadi mau kalian semprot dari depan atau dari belakang tuh kayak aku nggak deg-degan dia bakal ketoel ke pupitanya gitu. Karena modelnya ya udah kayak gini aja, nggak ada tangkainya gitu loh. Terus aku mau sedikit cerita karena ini aku beneran pakai tiap hari dan sering banget karena aku beser dan suka pup. Di bulan ke-8-an kemarin ya, jadi ini aku sekarang bulan ke-9, di bulan ke-8-an kemarin tuh aku ngerasa kayaknya ini tuh waktu pertama-tama awal-awal dicas tuh bisa kayak tahan seminggu dengan pemakaian aku yang sering banget. Tapi kok belakangan kayak parah nih cuma 3 hari. Oke, kita coba ganti angle dulu ya biar nggak pegel gitu. Nah jadi belakangan setelah kayak 8 bulanan dipakai aku tuh ngerasa ini kok 4 hari, 5 hari tuh udah mesti dicas, kadang 3 hari. Nah, namanya gue yang ngomel dulu kan kayak ke suami aku kayak yang ini kayaknya udah rusak deh, kayaknya performanya udah menurun deh. Nah, terus suami aku yang baik hati mencari tahu dulu nih bener nggak sih komplainan aku gitu kan. Sama dia dibongkar lah. Nah, ternyata gara-gara kalau di London ini tuh airnya hard water gitu ya. Aku tahu dari teman-teman aku. Kalau diartiin kayak air keras, tapi maksudnya bukan air keras yang bahaya gitu ya. Lebih kepada kayak contohnya nih misalnya kamu taruh airnya di cangkir gitu, didiemin, nanti kamu bisa ngeliat kayak ada sedikit keraknya gitu loh, kayak semacam kapur gitu lah ya. Nah, tapi mungkin bukan kapur, aku nggak tahu itu apa, tapi kayak berkerak. Nah, itulah yang sebenarnya nih, aku nggak tahu kelihatan apa enggak, kayak ada sedikit kayak kerak kuning-kuning. Nah, si hard water itulah yang menyebabkan sepertinya mesinnya tuh jadi harus bekerja lebih kuat gitu, harus 2 kali lipat tenaganya karena untuk ngedorong, karena ada butiran-butiran haus tadi. Akhirnya sama suami aku tuh dibuka di dalamnya tuh dibersihin gitu si kuning-kuningnya ini. Karena tersumbat ya. Nah itu dia, jadi sebenarnya bukan karena performanya menurun makanya harus dicasnya jadi lebih cepat dari sebelumnya, tapi karena tersumbat hard water itu gitu ya. Ini cuma tambahan cerita aja, jadi kalau misalnya kalian pakai terus menerus ya memang wajar sih, kayak misalnya handphone juga kan daya gimana ya, kalau kalian periksa baterai handphone kalian pertama kali waktu beli sama bertahun-tahun setelah pakai pasti kan ada penurunan ya. Wajar sih mesin-mesin yang rechargeable kayak gitu, tapi di dalam kasus aku ternyata setelah 8 bulan ini masih kuat. Penyebab penurunan performanya adalah karena jenis atau tipe air yang ada di daerah aku, dan setelah dibersihin dia wow sudah kembali ke stamina yang semula gitu ya. Nah makanya aku suka banget sama ini. Terus apalagi ya, oh iya satu lagi, dia ini oke-nya adalah si kepalanya ini bisa dipakai dengan wadah botol air mineral lainnya yang merek apapun selama tutupan atasnya itu diameter tutup botol normal. Ini aku coba dengan air mineral yang ada di London ya, yang ukuran besar. Ini dari Tesco, kayak Indomaretnya sinilah gitu, kayak Super Indonya. Ini bisa ya, tinggal diginiin aja. Nah, puas deh lo. Jadi kalau kayak ngerasa tadi 270 ml masih kurang gitu ya, 270 bukan ini ya, 270 nyontek dulu masih kurang nih, mamam nih pakai yang 1,5 liter nih. Ini malah 2 liter, kalau di Tesco ini 2 liter tuh bisa ya. Puas deh gitu. Nah sementara kalau misalnya yang manual kan jelas nggak bisa ya, ini beda ukuran gitu ya. Tuh ini gede jadi nggak bisa dipakai. Salah ini maaf ya amatir, ini kan jelas nggak bisa ya. Nah kita coba yang baterai.
Si baterai ini juga jelas tidak bisa karena dia bentuknya kayak gini, jadi nggak bisa masuk. Itulah kenapa aku suka si Leica. Nah mungkin segitu aja dulu dari aku, semoga bermanfaat. Kalau pengen lihat IG-nya Leica, sekali lagi aku bukan salesman-nya Leica, aku taruh Instagramnya Leica di sini. Dan kalau untuk yang lainnya kalian bisa search aja di Tokped. Ini semua ada di Tokped, aku yakin. Semoga bermanfaat. Bye. Sesi bonus, aku menunjukin masing-masing semprotannya. Ini Leica yang tipe 1, jadi dia semburannya tuh merata kalau yang ini. Terus aku coba high dulu, abis itu aku turunin, kalian bisa lihat perbedaannya. Nah berikutnya aku coba yang tipe 2, semburannya tuh yang fokus ke satu area, jadi lebih ngecus gitu ya. Terus aku mulai dari high pressure dulu, terus berikutnya aku turunin ke low dan habis itu mati. Nah ini contoh kalau dipakai dengan botol air mineral gitu ya. Sama ya caranya. Puaskan. Nah kalau yang ini yang tipe kedua tadi yang baterai, ini tuh aku agak bingung ngeposisiinnya karena dia ada tangkainya itu gitu. Sebagai contoh nih pas aku nyalain kayak gini tuh dia nge-pure kemana-mana juga kan. Jadi kayak ngatur posisi PW-nya tuh harus pinter-pinter gitu ya. Tapi dari segi harga mungkin paling enak karena dia di tengah. Dan at least masih lebih nyembur daripada yang manual gitu ya. Masih berasa lah tekanannya. Oke, yang terakhir yang manual, emang paling simple, nggak perlu ganti baterai, nggak perlu ngecas, tapi ya sebanding dengan tekanannya ya, yang cuma ngepiur, kayak jangkauannya tuh kurang jauh gitu dan kurang kenceng ya. Oke deh, silakan dipilih aja sesuai kebutuhan kalian, semoga bermanfaat, selamat traveling, see you on my next one, bye!